Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak atau menarik energi general untuk zodiak ya. Spesial untuk tahun depan 2025, dan general reading ini agak panjang ya karena aku bikin semua lengkap ya, dari general, percintaan, keuangan, karir, pesan semesta, dan apakah manifestasimu terwujud di tahun depan ya. Jadi mungkin agak panjang. Oke, kali ini aku mau menarik energi general atau prediksi untuk zodiak Capricorn dulu yang pertama ya. Tapi karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan juga, belum tentu resonate buat semua Capricorn. Bisa aja semuanya resonate, atau mungkin resonate sebagian, atau bahkan nggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, Capricorn merapat ya. Aku tarik energi general untuk Capricorn di 2025. Oke, wow. Awal tahun udah langsung happiness ya. Aku rasa energinya juga udah mulai terasa saat ini. Bisa jadi karena Capri ulang tahun ya. Oke, aku tarik kartunya dulu semuanya. Happiness, reflection. Nah, ini bukan rutinitas ya. Kegiatan kita, aktivitas kita ya. Setiap akhir tahun, awal tahun ya, kita melakukan refleksi diri. Ada ghost, kemudian faith, dan pain. Pain ini kayaknya karena kecapean kerja nih, karena Capricorn nih rata-rata workaholic ya. Oke, ini energi Capricorn di sepanjang 2025 atau tahun depan. Yang pertama di sini terlihat happiness. Aku rasa ini akan terjadi di awal tahun atau mungkin saat ini udah mulai berjalan, udah mulai terasa energinya ya. Capri, karena kalian juga ulang tahun ya di akhir Desember sampai Januari. Happy birthday buat Capricorn ya. Awal baru, tahun baru, di sini ada kebahagiaan. Bisa karena pencapaian target ya, jadi tutup tahun nih Capri, akhirnya kamu achieve ya. Bisa juga karena ulang tahun, ada banyak kebahagiaan ya ketika orang-orang tersayang berkumpul merayakan ulang tahun kamu, atau dapat ucapan nih mungkin dari mantan, dari seseorang yang udah lama lose kontak ya, pokoknya yang diharapkan. Nah, bisa juga ini terkait dengan sepanjang 2025 banyak kebahagiaan buat Capricorn, kesuksesan kamu ya, karena di sini ada faith ya, takdir baik buat Capricorn, keyakinanmu itu terjadi. Jadi gini, di nanti sepanjang 2025 ya Capri, ketika kamu meyakini hal-hal baik itu yang akan terjadi ya. Memang sih yang namanya nasib itu bisa kita ubah, takdir mungkin tidak gitu. Nah, di sini aku melihat banyak takdir baik ya, nasib baik buat Capricorn. Aku rasa ya karena Capricorn pekerja keras ya, orangnya nggak gampang menyerah, orangnya juga strong gitu. Nah, kemudian di sini ada reflection. Capri, ini mungkin secara pertumbuhan spiritual kamu ya, kamu akan lebih tenang ya. Kalau sebelumnya mungkin gampang overthinking, kepikiran, ada khawatir yang berlebihan ya tentang apapun itu. Tapi di tahun 2025 Capri, kamu lebih tenang ya, karena kamu juga refleksikan pada diri kamu. Jadi ada momen-momen di mana kamu refleksi diri ya, di mana gini, ketika kamu dikecewakan atau disakiti ya, kamu tahu rasanya nggak enak gitu ya. Jadi dari situ dalam spiritual kamu ada
kesadaran, ya artinya aku nggak akan melakukan hal ini ke orang lain, ya. Daripada aku harus membalas ini ke orang lain atau ke yang bersangkutan, di sini ada ghost. Aku mending fokus ke diriku sendiri. Fokus pada takdirku, fokus pada nasibku. Nah, nasib ini yang bisa dirubah. Kalau kita pengen nasib kita baik, ya kita harus berusaha. Nah, ini yang dipikirkan Capri. Daripada sibuk balas dendam, sibuk jengkel, sibuk marah-marah, udah aku mending fokus memperbaiki nasibku sendiri aja, ya. Nah, ada kartu ghost di sini. Ada momen-momen nanti Capri kamu tuh pengen ngilang, ya. Bisa karena udah tekanan kerjaan, karena memang kamu sukanya kerja ya. Bisa juga karena kecapean. Jadi ada momen dimana aku mau ambil cuti dan benar-benar kerjaan itu aku taruh. Aku nggak mau sama sekali menerima telepon yang berkaitan dengan pekerjaan, chat atau email, atau harus bikin laporan ini itu. Nggak ada momen-momen Capri kamu benar-benar ngilang, istirahat, ya. Dan ngilangnya ini bukan karena ngeghosting orang ya, bukan karena melakukan hal yang negatif terus dicariin terus kamu ngilang, bukan. Tapi lebih ke ini ya, untuk menenangkan diri nih, refleksi diri, menenangkan diri, untuk refreshing, reset energi kamu lagi ya setelah kamu capek kerja keras. Nah, terutama di sini ada pain Capri. Jika kamu terlalu memforsir ya mengejar materi-materi, kesuksesan, prestasi, target, di sini hati-hati kamu jatuh sakit. Nah, bisa jadi ghostnya ini ya karena kamu harus bed rest. Jadi kamu ngilang, nggak ngurusin kerjaan lagi dan segala tetek bengeknya. Dan juga kamu merasa untuk sementara lebih baik nggak berhubungan dengan orang-orang dulu ya, entah kamu puasa sosmed, nyuekin panggilan telepon atau WA untuk sementara waktu karena kamu benar-benar ingin reset energi kamu ya. Di sini ada pin, hati-hati jika kamu terlalu memforsir tenagamu, energi kamu, menguras pikiran, di sini kamu bisa jatuh sakit. Nah, ini reminder ya buat Capricorn. Oke, sekarang kita lihat untuk karirnya. Karir Capricorn di tahun 2025 ya. Hero of Trap, aku tarik dulu semua kartunya. Ten of Heart, happiness. Prince of Diamond, Four of Diamond, stability, dan Two of Diamond, union. Karir Capricorn di sepanjang 2025. Di sini aku dapat kartu trap ya. Mungkin kamu mesti berhati-hati dalam berbisnis atau bekerja sama, sekalipun itu partner kerja, partner bisnis, rekan kerja, atau teman satu tim ya. Bisa jadi ada situasi sulit yang mereka sengaja ciptakan untuk kamu, jadi kamu terperangkap dalam jebakan gitu. Nah, ini bisa diantisipasi ketika kita teliti, hati-hati, nggak teledor ya. Tapi guys, terkadang kita tuh udah merasa hati-hati banget, udah antisipasi banget ya. Tapi kalau harus terjadi ya udah, mau gimana lagi gitu. Nah, di sini dari energi kamu pain ya, selain memang sakit fisik karena kamu kelelahan, bisa juga ini tentang sakit hati karena seseorang berusaha untuk menjebak ya, menjebak, memojokkan, menyalahkan, mengkambing hitamkan gitu. Tapi jangan khawatir, dari segala kekecewaan, kesakitan ini ya, ada happy ending ya. Di sini ada Ten of Heart, happiness, sinkron dengan energi kamu ya. Jadi energi kamu happiness ini selain mungkin di apa namanya, di sisi kehidupanmu yang lain, yang jelas terlihat di sini di pekerjaan, karir ya. Ada pencapaian target, pekerjaanmu diapresiasi oleh semua orang,
mau itu dari klien, customer, bos kamu, rekan-rekan kerja kamu ya. Dan juga ada ending, happy ending ya, pencapaian target, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dipercaya untuk menghandle mungkin juga kantor cabang baru ya. Dan bahkan kalau misalkan kamu nih berbisnis ya, sempat ada situasi sulit di sini ya, karena ulah orang-orang yang mungkin dislike sama kamu, tapi kamu berhasil melepaskan diri dari kesulitan ini dan malah di sini ada kesuksesan, kebahagiaan ya. Oke, next di sini Prince of Diamond ya. Akan ada rekan kerja, terutama ini bisa staf kamu, pegawai kamu atau junior kamu gitu ya, yang benar-benar support pekerjaan kamu ya, sehingga segala sesuatu tuh beres. Bahkan ketika kamu terperangkap dalam jebakan ya, nih seseorang Prince of Diamond ini benar-benar bekerja keras buat bantuin kamu ya, sampai akhirnya di sini kamu mendapatkan kestabilan. Jadi di karirnya Capri ya, mau kalian pengusaha, mau kalian pegawai ya, sempat memang ada situasi sulit di sini, tetapi kalian selalu punya cara, terutama ada bantuan dari si Prince of Diamond ini mengembalikan kestabilan pekerjaan kalian lagi nih, stability ya. Dan juga jangan lupa kebahagiaan tentang kesuksesan. Nah, kemudian di sini ada Two of Diamond Union buat Capri yang lagi cari kerja ya, mungkin kalian jobless atau sebenarnya kalian kerja tapi pingin karir yang lebih baik, terus kalian nyari kerja nih dapat ya. Ada union, dapat pekerjaan baru buat yang cari kerja ya. Yang masih stay di tempat kerja yang sekarang, di sini kamu akan naik jabatan atau ada jabatan baru. Jadi ibaratnya nih dari gambaran trap, bersakit-sakit dahulu, kalian bersenang-senang kemudian ya. Terus bisa juga seandainya memang ada unsur ketidaksukaan ya, sehingga di sini posisi kalian sulit. Kalau di sini aku lihat dari stability dan union, kebenaran akhirnya terungkap ya, bahwa kamu di pihak yang benar. Makanya di sini semua orang melihat kamu jadi kagum gitu loh. Oke. Nah, selain kestabilan karir, juga bisnis ya, yang berbisnis, usaha, ada kestabilan bisnis kalian, usaha kalian, bahkan akan dapat di tahun depan ya, project, kontrak, kerjasama, orderan, dapat job nih. Pokoknya Capri karirnya tahun depan semakin menyala ya. Bahkan beberapa Capri kalian yang berbisnis ya, kalian di sini kalau aku lihat dari Four of Diamond ini ada yang buka cabang ya, ekspansi, pengembangan ya, pengembangan bisnis kalian. Dan yang kalian mungkin pegawai ya, sepertinya akan diangkat jadi kepala cabang gitu ya, atau branch manager di kantor baru gitu ya. Seperti di sini ada pembukaan kantor baru gitu loh. Oke, next sekarang kita bahas keuangan. Ini bakal panjang, jadi mesti bersabar ya, dan simak sampai selesai karena kalian bisa klaim energi baiknya, dan untuk beberapa hal kalian bisa jadikan acuan untuk waspada ya. Oke, sekarang kita bahas keuangan Capricorn di tahun 2025 ya. Knight of Coins, aku tarik dulu semua kartunya. Three of Coins, King of Swords, Judgment, dan The Devil in the Reverse. Oke. Kalau di sini aku lihat dari The Devil in the Reverse ya, sebenarnya ada orang-orang yang ingin memanfaatkan keuangan kamu. Entah itu gebetan atau justru pasangan sendiri, atau teman, atau rekan partner bisnis kamu, relasi ya, rekan kerja. Nah, ada niat ya memanfaatkan keuangan kamu. Tapi karena di sini energi kamu King of Swords,
di tahun depan ya Capri, kamu benar-benar akan berhati-hati kalau urusan duit. Nah, makanya di sini the devilnya reverse. Orang-orang nggak bisa, yang punya niat memanfaatkan kamu nggak bisa, karena kamu berpikir dengan logika, kamu disiplin pada keuangan, dan kamu juga tegas dan sangat hati-hati. Jadi kamu nggak peduli mau dimusuhin, mau orang itu jadi nggak enak, mau gimana. Pokoknya aku nggak bisa kalau urusan duit gitu. Sehingga kamu terselamatkan dari orang-orang yang manipulatif ya. Oke, di sini dari gambaran Knight of Coin ada beberapa pemasukan gitu ya yang di bulan di tahun depan itu sempat tertunda ya. Jadi misal nih kamu bertransaksi, kamu dapat profit ya, misalkan yang harusnya cair ternyata bentar ya Bu Pak, ini mesti termin gitu ya, atau ada orang yang pinjam duit sama kamu ya, berjanji mau ngembaliin tapi masih waktunya menunggu, atau bonus kamu yang semestinya cair waktunya mesti mundur. Pokoknya urusan duit-duit ini banyak menunggunya, tetapi sekalinya cair ada judgment gede gitu, sekalinya cair gede. Dan Three of Coin udah jelas banget, ini peningkatan level keuangan Capri lebih menyala dibanding yang tahun ini gitu ya, atau tahun 2024 ini. Jadi ini sebanding dengan karir kerja keras kamu ya. Oke, next. Sekarang kita lihat untuk percintaan. Kita bahas untuk percintaan Capricorn di tahun 2025 ini. Yes, love language, act of service. Jadi akan ada seseorang, mau ini pasangan, gebetan, atau nanti baru akan dipertemukan di tahun depan ya. Seseorang ini mendekati kamu, mencintai kamu dengan bahasa cintanya itu act of service. Jadi dengan tindakan ya. Misal nih, kamu nggak perlu minta, ketika kamu sakit dia langsung jemput kamu, ayo kita ke dokter. Ketika jam makan siang kamu nggak usah minta, dia langsung jemput kamu, yuk makan. Atau at least kalau dia nggak sempet, dia kirim kamu delivery makanan ya. Atau hal kecil aja, ketika masuk mobil dia bukakan pintu mobil buat kamu ya. Intinya ada seseorang ini yang benar-benar nggak cuman ngebacot ngerayu, tapi benar-benar dengan action ya. Atau ketika dia menelpon dengan rayuan-rayuan, tapi apa yang dia katakan itu dia buktikan dengan tindakan ya. Jadi ini bisa pasanganmu, seseorang yang bakal dipertemukan nanti di tahun depan, atau gebetan kamu saat ini. Yap, falling in love Capri. Tiba-tiba nanti ada di situasi dimana kamu benar-benar jatuh cinta sama seseorang ya. Kalau yang single, wow, surprise ya. Kalau yang berpasangan, entahlah. Kalau jatuh cintanya sih sama pasangan sendiri, oke ya. Mungkin kayak, oh tahun baru, energi baru nih, perasaan aku kok jatuh cinta lagi sama pasanganku, oke gitu. Tapi hati-hati kalau misalnya kamu udah punya pasangan ya. Oke, next kita lihat lagi. Honest communication. Jika saat ini kamu lose kontak, atau kamu di ghosting, atau bahkan kalian saling memblokir atau kamu diblokir ya oleh siapapun itu yang pernah ada terlibat dalam percintaan, di tahun depan dia akan mencari menghubungi kamu lagi, akan mengatakan segala hal tentang unek-uneknya atau apa yang terjadi, kenapa dia lose kontak, kenapa dia ngilang, ngeghosting, ngeblokir dan lain sebagainya ya. Kemudian seseorang yang jatuh cinta sama kamu, dia akan nembak. Jadi nggak cuman kode-kode ya, tapi benar-benar dia ungkapin ya. Dan ini juga bisa honest communication, di mana kamu dan pasanganmu ya, nih
udah ganti tahun nih ya, hubungan kita kok gini-gini aja. Oke, kita bicarakan ya, maunya aku begini. Udah sekarang kamu ngomong nih, semua unek-unek kamu keluarin semua, maunya kamu gimana dalam hubungan ini. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi. Spirit, oke, spirit soul part. Ada perkembangan ya dalam hubunganmu dengan seseorang. Kalau misalkan kamu nih pacaran ya, mulai membicarakan tentang level yang lebih serius seperti pertunangan atau bahkan pernikahan ya. Kalau yang kamu keras-kerasan aja gitu ya, nah ini ada peningkatan level ya, dimana akhirnya dia berani untuk mendekati kamu. Nah yang PDKT ya bahkan nembak, ngomong gitu kalau jatuh cinta. Jadi nggak cuman sekedar ngode-ngode atau ngerayu aja nih. Love language act of service. Oke, kita lihat satu lagi. Yap, real feelings ya. Kamu dan seseorang akan merasakan benar-benar cinta sejati, unconditional love ya, cinta tanpa syarat, tidak ada manipulatif di sini ya. Oke, kita lanjut. Aku pakai kartu Angel Answer. Jadi di sini, apakah manifestasimu, resolusimu, harapan, impian kamu di tahun 2025 itu akan terwujud? Nah, yang tahu kalian sendiri, apa aja itu yang tahu kalian sendiri ya, simpan dalam hati. Aku cuman minta petunjuk dari para malaikat ya. Kira-kira nih terwujud nggak di tahun depan? Mungkin kalian ada beberapa hal yang kalian manifest, ingin wujudkan impian ya. Mungkin semua bisa terwujud atau salah satunya. Nah, kita lihat ya. Oke, unlikely. Beberapa hal mungkin belum terwujud ya, nggak sesuai dengan harapan kamu, tapi nggak semua karena aku narik 3 kartu nih. Jadi jangan down dulu Capri. Masih ada harapan ya, namanya harapan itu kan nggak semua terwujud ya, rezeki kan datangnya bergantian. Oke, yes, the situation will improve. Jika harapanmu ingin memperbaiki sesuatu hal atau ingin sesuatu hal itu lebih baik, ini terwujud. Entah itu keuangan, hubungan, kesehatan, bisnis, kerjaan, karir ya, atau keluarga nih. The situation will improve ya. Ada situasi yang akan menjadi lebih baik, akan membaik gitu. Oke. Next, nih, within the next few weeks, salah satu hal yang kamu harapkan atau kamu manifestasikan ini terwujud di beberapa minggu ke depan ya. Bisa minggu depan, akhir Desember, bisa 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, artinya Januari ya. Jadi antara terwujud bisa mulai sekarang karena aku tarik energinya sekarang sampai mungkin Januari akhir ya. Oke, yang terakhir, pesan dari semesta untuk Capricorn di sepanjang tahun 2025, sesuaikan nanti dengan kondisi dan situasimu. Jadi save video ini. Download video ini. Exchanging gift, pertukaran hadiah. Jadi Capri, ketika kamu memberikan banyak hadiah ke orang lain, kamu pun juga akan menerima hadiah. Ketika kamu
menjadi seseorang yang dermawan, semua itu juga akan berbaliknya ke kamu. Ketika kamu menanamkan banyak kebaikan, semesta juga akan memberi hadiah berupa ini tadi, happiness ya, kebahagiaan, cinta yang harmonis, keuangan yang menyala, karir yang happy ending ya. Oke, ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ya, Orpan. Sempat ada situasi, nah ini aku rasa karena di sini ada energi kamu ghost, ada pain, dan juga di sini dari karir tadi ada trap ya. Ketika kamu berada saat kamu struggling, saat kamu berasa di situasi yang sulit ya, kamu butuh waktu untuk sendiri karena kayak kamu tuh bener-bener merasa sendiri ya, ada suasana hati yang sepi. Nah, Capri jangan merasa sendiri, jangan merasa apa ya, paling oke, kita terkadang perasaan yang normal ya ketika kita sedih, berasa di titik nol ya, apalagi di sini tergambar ketika sakit atau dikecewakan atau berasa dipojokkan dalam karir kamu atau persaingan yang tidak sehat dalam bisnis. Oke, di sini memang ada kesedihan, tapi kamu harus ingat ya, sekalipun kamu benar-benar sendiri, para malaikat tuh menjagamu ya, dan juga para leluhurmu mendampingimu ya, dan kamu pun akan dipertemukan dengan soul family kamu, keluarga jiwamu yang nggak harus keluarga kandung gitu ya, nggak harus keluarga sedarah, tapi kamu selalu akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menemani kamu ya. Bahkan ketika sendiri pun para malaikat menjagamu, jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa sepi. Oke, nah, lanjut ya. Wow, new life nih ya, ada di tahun depan kamu Capri, ada dapat banyak inspirasi baru, peluang-peluang baru, harapan-harapan yang terwujud. Tadi sudah terbaca ya di karir ya, membuka kantor baru, kantor cabang baru, bisnis baru ya. Dan yang single ya, ada jatuh cinta. Seseorang berusaha untuk memperbaiki hubungan ya, dan ya banyak hal-hal baru yang akan terjadi yang kamu dapatkan di tahun depan, dan ini benar-benar akan sangat membuat Capri kamu bahagia ya. Oke, Capricorn, ini untuk prediksi atau energi kamu di tahun depan, tahun 2025. Untuk energi-energi positifnya, klaim, afirmasikan. Mungkin ada beberapa yang negatif, jangan dibawa baper atau jadi paranoid ya, tapi ini jadikan untuk kewaspadaan supaya kamu bisa lebih hati-hati ya. Oke, Capricorn, thank you udah nyimak videoku, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.